Ladies and gentlemen, now it is time that we have been waiting. A scientific oration by Al-Fadil, Dr. Ahsin Sakho Muhammad M.A. along with the prayers. To the Honorable, we welcome you to the stage. Hadirin yang berbahagia, berikut ini kita akan ikuti bersama acara yang paling dinanti, yaitu orasi ilmiah yang akan dibawakan oleh Al-Fadil Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA. Dilanjutkan dengan doa. Kepada yang kami muliakan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibul Mahad, pengasuh Pondok Pesantren Imam Asim, Fadilatul Syekh Kiai Syam Amir Yunus, serta Ibu Nyai yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, guru kita semua, Bapak Guru Ta Hamzah Harun Ar-Rasyid, yang mudah-mudahan terus diberikan umur yang panjang, kesehatan, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati juga Bapak kita semua, Bapak Latin Ruh, yang semoga saja selalu diberkahi umurnya dan rezekinya Pak ya, untuk selalu berjuang dalam agama Allah. Ketua IPIM Bapak Maskur dan segenap pejabat yang disebutkan dari Wakil Gubernur ya, semua pejabat yang hadir di sini, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, kepada ibu-ibu yang berada, yang terhormat yang berada di depan kita ini, Ibu Hamzah, Ibu Maswati, Ibu Subhan, dan yang lain-lainnya, para wali santri, para undangan, para adik-adik sekalian, para wisudawan. Belum ada wisudawati Pak ya, insyaallah nanti kapan-kapan wisudawati. Para bapak dan ibu sekalian, ingin rasanya saya kilas balik hubungan saya dengan pesantren Imam Asim ini, agar supaya bapak-bapak dan ibu sekalian bisa mengetahui kenapa saya selalu berada di sini. Awalnya tidak tahu pada tahun berapa itu saya menjadi hakim MTQ di Papua. Ya, hakim MTQ di Papua. Pada waktu saya menjadi dewan hakim itu, ada seorang lelaki yang dari tadi menunggu kelihatan siapa itu. Pada waktu selesai, saya memberikan penilaian. Seorang lelaki itu datang menghampiri saya dan mengenalkan dirinya dan ingin ngaji kepada saya. Aduh, gimana ya? Saya di Jakarta, orang itu adanya di Makassar, gimana tuh? Nah sudahlah. Baik, bagaimana kalau seandainya ngajinya itu by phone? Saya pernah bertanya kepada guru saya di Madinah melalui telepon juga, ya Syekh, bagaimana hukumnya orang yang ngaji melalui telepon? Guru saya mengatakan, boleh saja, boleh. Sama seperti orang yang, mohon maaf, tunanetra, itu kan nggak lihat juga itu, sama seperti itu. Jadi oleh karena itu, mulai saat itulah
pemuda itu selalu setor kepada saya melalui telepon. Dan itu di mana-mana. Saya di tempat ini, waktunya ngaji saya telepon. Sekali setor bisa setengah juz. Dan akhirnya kita menghatamkan itu pada waktu ada musabaqah Al-Quran di Banten. Waktu itu tinggal berapa surah lagi. Saya bangunkan malam waktu sahur itu, saya bangunkan pemuda itu juga ada di situ. Akhirnya saya minta agar supaya dia menghatamkan Al-Quran pada waktu sahur itu. Ini waktu yang terbaik untuk menghatamkan Al-Quran. Akhirnya kita bersama-sama mengakhiri dan membaca doa bersama. Pemuda itu adalah tidak lain adalah kiai kita, Bapak Kiai Syam Amir. Karena saya melihat bahwa bacaannya bagus, bacaannya tartil, tidak pernah berhenti di tengah-tengah setor kepada saya. Akhirnya orang ini pantas untuk saya berikan sanad bacaan Al-Quran yang tersambung hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan puncak dari prestasi seseorang manakala dia mendapatkan sanad seperti itu, karena bacaannya itu memang betul sudah dijamin benarnya sesuai dengan apa yang dibacakan, didengarkan dari guru-gurunya. Dan mudah-mudahan nanti dari pesantren ini banyak di antara guru-guru yang akhirnya bisa mendapatkan sanad seperti Bapak Kiainya itu. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin-hadirat sekalian, saya merasa berbahagia sekali dan sudah tentu dari para bapak pendiri, ibu-ibu juga yang selalu mengawal pondok pesantren Imam Asim ini dari awal. Dan tadi Bapak Latin Ruh yang penuh dengan haru bisa mengikuti perkembangan dan akhirnya bisa melihat sendiri bagaimana perkembangan pesantren Imam Asim ini dari waktu ke waktu. Akhirnya sudah tahu buahnya itu pada waktu bapak-bapak pendiri itu masih hidup. Ini adalah merupakan salah satu hal yang, dan sudah tentu di belakang semuanya itu adalah merupakan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita inginkan ke depan pesantren Imam Asim ini memang menjadi pusat Al-Quran di Indonesia Timur. Nah, ini adalah merupakan satu keinginan kita bersama, menjadi pusat Al-Quran di Indonesia Timur. Para hadirin-hadirat sekalian, berbicara tentang Al-Quran ini nggak selesai-selesai. Karena Al-Quran ini ibarat satu lautan yang tidak bertepi. Kalau seandainya setiap hari dibicarakan itu nggak pernah. Dari segi keberkahannya, dari segi kemuliaannya, dari segi bagaimana Al-Quran itu bisa menciptakan satu peradaban yang terus menerus. Salah satu di antara keistimewaan Al-Quran itu adalah Al-Quran itu kan berbahasa Arab, tapi disenangi oleh umat Islam seluruh dunia. Luar biasa. Itu anak kecil itu yang apa namanya itu yang tadi kita juga tidak tahu apakah dia itu sudah mengerti apa yang dia baca dari awal hingga akhir. Yang dihafalkan juga bukan merupakan bahasanya dia dan bukan merupakan bahasa para hafizin yang ada di sini, bukan. Kalau seandainya orang itu menghafalkan susahnya setengah mati awal-awalnya. Tapi kok mau-maunya dia itu menghafalkan Al-Quran. Gerangan ada apa? Ada sebuah magnet yang luar biasa. Kalau seandainya disuruh menghafalkan yang lain-lainnya mungkin agak
agak uring-uringan, mungkin agak malas-malesan begitu. Tapi begitu berhadapan dengan Al-Quran, anak-anak itu mau saja. Kadang-kadang anak yang masih kecil, belum tahu apa-apa, suruh ngapalin, mau saja dan bisa apa. Dan yang lebih lagi, keistimewaan Al-Quran itu adalah bisa dihafalkan. Itu luar biasa. Padahal Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Terdiri dari 6.236 ayat. Terdiri dari 77.000 kalimat. Terdiri dari 321 huruf. Terdiri dari 30 juz. Satu juz itu terdiri dari 2 bagian. Satu bagian namanya hizbun. Satu bagian hizbun dibagi menjadi 4 lagi, menjadi 4. Ini sudah luar biasa. Tapi kok bisa dihafal? Itu juga merupakan salah satu keistimewaan daripada Al-Quran Al-Karim. Hanya mereka yang mendapat taufik dan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Mereka lah yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran Al-Karim. Ma'asyar hadirin wal hadirat, berinteraksi dengan Al-Quran itu sudah tentu sangat menguntungkan dari semua sisinya itu. Orang cinta kepada Al-Quran saja itu mempunyai nilai yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu. Ada satu riwayat seorang sahabat kalau jadi imam setelahnya membaca Fatihah, sebelumnya membaca surah lainnya selalu membaca suratul Ikhlas dan begitu seterusnya. Sampai sahabat yang lainnya itu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, teman kami ini selalu saja membaca surah Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Tiap hari seperti itu." Akhirnya Nabi minta kepada sahabat yang selalu membaca suratul Ikhlas itu memberikan klarifikasi, benar enggak kamu? Dan kenapa? Maladzi yahmiluka ala qiraati suratul Ikhlas? Apa yang menyebabkan kamu itu senang? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku mencintainya. Apa jawaban Nabi? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada suratul Ikhlas saja, suratul Ikhlas ini, itulah yang menyebabkan kamu itu masuk surga. Bayangkan jika orang itu mencintai seluruh Al-Quran. Apalagi orang itu kalau menghafalkan Al-Quran berarti pasti cinta kepada Al-Quran. Ini baru suratul Ikhlas. Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Ada satu sahabat lagi yang mengatakan kepada ya Rasulullah, inni uhibbu aqwaman wa lam alhaq bihim. Ya Rasulullah, aku itu mencintai satu kelompok orang ya, tapi martabatku belum sampai seperti itu. Martabatku maksudnya itu ya Rasulullah, aku mencintaimu, mencintai para sahabat-sahabat yang senior, hanya saja martabatku itu ya begini, nah orang biasa. Kemudian Nabi mengatakan apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi orang mencintai itu mempunyai nilai yang tinggi. Ya, mereka pasti mencintai para ulama, mencintai para hafal Al-Quran. Ini merupakan modal. Baru cinta saja itu sudah mempunyai nilai yang. Kalau seorang misalnya melihat mushaf, itu juga merupakan satu perbuatan ibadah. Orang yang mendengarkan, orang membaca Al-Quran itu juga merupakan satu ibadah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang kalau membaca Al-Quran hanya satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kalau seandainya 321.000 dia ini akan naik terus martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seandainya orang itu mahir membaca Al-Quran, maka kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia-mulia itu. Apalagi kalau seandainya nilai-nilai Al-Qurannya bisa diamalkan, maka sudah tentu itu naik. Orang tuanya akan diberikan mahkota dari
berlian yang demikian indah. Masyaallah hadirin rahimakumullah, berbicara tentang tahfidzul Quran, ya, karena waktunya sedikit, maka orang yang menghafalkan Al-Quran itu mempunyai potensi yang besar untuk menjadi anak-anak yang cerdas. Bagaimana logikanya? Logikanya itu bagaimana? Logikanya adalah manakala anak itu menghafalkan Al-Quran, berarti sel-sel yang ada di dalam otaknya itu akan terus beraktivitas, aktivasi sel-sel yang ada di dalam itu. Kalau seandainya sel itu akan terus digunakan, apalagi dengan menghafalkan ayat suci Al-Quran. Dan di dalam ayat suci Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang hampir bersamaan antara satu dengan yang lainnya. Dia harus paham betul. Apabila dia itu terus-menerus memperhatikan seperti itu, sehingga akhirnya dia itu bisa lancar. Ini merupakan salah satu hal yang bisa menjadikan otak seseorang itu akhirnya menjadi. Dan yang mengatakan bahwa itu biasanya anak-anak yang hafal Quran itu otaknya lumayan. Itu tidak satu orang ya. Waktu saya di Madinah juga begitu, di Indonesia juga begitu. Dahulu ada seorang rektor di Jawa Timur, tadinya itu kurang begitu percaya kepada orang-orang yang anak-anak yang hafal Quran. Akhirnya ya biasa begitu aja. Tapi setelahnya itu beliau melihat sendiri bahwa anak-anak yang hafal Quran itu akhirnya cerdas-cerdas. Dari situ akhirnya 180 derajat dia memberikan peluang kepada anak-anak yang hafal Quran itu bisa masuk di perguruan tinggi tanpa membayar. Dan dia mempunyai cita-cita apabila mempunyai cita-cita yang demikian tinggi sekali. Saya ingin di Indonesia mempunyai satu universitas yang sebanding ataupun dekat dengan Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo itu. Caranya bagaimana? Saya akan didik mahasiswa saya itu untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian setelahnya itu masuk ke S1 masih hafal Quran, S2 hafal Quran, S3-nya saya keluarkan ke luar negeri, hafal Quran. Pulang ke sini saya berikan dia jabatan-jabatan, apakah sebagai dekan, apakah sebagai rektor. Kalau seandainya berapa, kalau seandainya lama-kelamaan universitas yang saya pimpin ini akhirnya menjadi universitas yang melahirkan penghafal-penghafal Al-Quran Al-Karim. Itu merupakan satu kebanggaan saya. Sehingga sampai sekarang itu perguruan tinggi itu terus menerus mengajak ataupun meneruskan kegiatan-kegiatan Al-Quran Al-Karim. Karena mereka adalah anak-anak yang cerdas. Itu yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini. Yang kedua adalah merupakan potensi untuk menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu, kesalehan itu ada yang dari bawaan, ada yang bisa ciptaan, ada yang wahbi, ada yang kasbi. Yang wahbi itu artinya memang pada waktu dilahirkan dari kedua orang tua yang soleh, tumbuh kembang bersama dengan orang tua yang soleh, maka akhirnya apalagi nanti apabila dia itu bisa menghafalkan Al-Quran, tiap hari dia itu harus setor, tiap hari dia itu harus membaca Al-Quran, tiap hari dia harus bertemu dengan orang kedua pada guru-gurunya. Maka kalau seandainya dia menghafalkan Al-Quran sampai 2 tahun, maka akan tercipta satu karakteristik kesolehan seseorang. Begitu juga dari segi etika dan akhlaknya itu pasti tercipta. Nabi kan sudah pernah berkata, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma zala rasul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi sidqan." Tetaplah kamu itu dengan kejujuran, kebenaran. Karena kejujuran dan kebenaran itu akan menuntunmu kepada kebaikan. Dan kebaikan akan menuntunmu kepada sorga. Seorang itu berusaha untuk menjadi seorang jujur terus-menerus sehingga akhirnya menjadi karakter. Hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sampai Allah akan menjadikan dia itu menjadi orang yang betul-betul jujur. Nah, orang kalau sudah berada di pesantren tahfidzul Quran, tiap hari dia harus kumpul dengan teman-temannya yang soleh-soleh juga. Tiap hari berkumpul dalam satu ruangan yang mempunyai aura
yang kerohanian, aura-aura agamaan, maka bisa sangat mempunyai potensi sekali menjadi anak-anak yang soleh. Bukankah keinginan para al-anbiya was-salihin terdahulu itu adalah agar supaya anak-anak mereka itu anak-anak yang soleh. Kalau anak yang soleh menjadi polisi, polisinya soleh, seperti bapak yang tadi itu. Ya, kalau seandainya dia menjadi dokter, dokternya juga soleh. Insinyur, insinyurnya soleh juga. Jadi apapun, karena memang dasarnya soleh, dia akan bisa disenangi oleh orang-orang yang semacam itu. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami keluarga-keluarga yang solehin. Ternyata doanya itu Nabi terkabulkan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anak keluargaku menjadi orang-orang ya yang selalu menegakkan salat aku dan wa min dzurriyyati. Apa doanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Salihin lagi. Begitu juga ada beberapa tingkatan-tingkatan dari para hamba-hamba Allah. Wa may yuti'illahu ar-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ada 4 perangkat. Ada 4 tingkatan-tingkatan manusia yang utama di hadapan Allah. Di antaranya adalah mereka adalah orang-orang yang soleh. Jadi para hadirin-hadirat sekalian, orang kalau sudah soleh, maka sudah dia itu pasti akan masuk surga. Orang yang soleh, iman, takwa, soleh lagi. Kemudian etikanya bagus, akhlaknya bagus, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Mereka di dunia akan mendapatkan kebaikan, kehidupan yang bagus, kebaikan yang sejahtera, kehidupan yang aman sentosa, kemudian mereka mendapatkan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin-hadirat sekalian, setelah saya melihat tadi hasil-hasil dari didikan khususnya dari pengasuh pondok pesantren ini beserta dengan para asatidz yang lain, saya ingin berpesan anak-anakku sekalian yang hari ini di wisuda, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang menggerakkan hatimu, yang menggerakkan hati orang tuamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu beribadah, taat kepada Allah dan terus murajaah, terus mentakrir apa yang Allah berikan kepadamu berupa hafalan Al-Qur'an Al-Karim. Takrir, murajaah, terus mengulang-ulang lagi sehingga hafalan yang engkau dapatkan itu akhirnya bisa terjaga sampai kapanpun juga. Kemudian juga bersyukur kepada kedua orang tuamu yang telah mendidikmu dari awal sampai akhir sampai sekarang ini, dan itulah merupakan mahkota kehidupan, merupakan jimatnya, merupakan keberkahan hidupmu manakala engkau sudah bisa memperlihatkan kepada kedua orang tuamu yang masih hidup, dan engkau bisa mempresentasikan, bisa memperlihatkan kepada kedua orang tuamu tentang keberhasilanmu di dalam menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, bersyukurlah kepada para guru-guru, ya, para asatidzah yang mereka itu betul-betul dari pagi sampai sore sampai malam duduk dalam rangka untuk mendengarkan bacaan-bacaanmu. Ini luar biasa ini. Untung kita berada di pesantren. Pesantren itu diasuh dalam lingkungan yang penuh keikhlasan. Bagaimana kalau seandainya diukur per jamnya berapa itu? Kalau kita ngajar di dosen per jam, ngajar per jam juga, per jam itu cuma 45 menit. Ini berjam-jam itu Pak, berjam-jam. Untunglah kita ini berada di pesantren yang dididik oleh para kiainya untuk berikhlas dalam beribadah. Tapi alhamdulillah mereka ikhlas, akhirnya keberkahan menyertai mereka itu. Dan berikutnya kepada pesantren ini yang telah menciptakan satu kondisi, situasi yang demikian enak, penuh dengan aura keagamaan. Itu susah Pak, mencari aura kequranan. Keberhasilan daripada anak-anak Bapak itu adalah karena di sini ada aura kequranannya.
aura keagamannya itu. Dan Nabi kan pernah mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Kalau seandainya ada satu kelompok kaum berkumpul dalam satu majelis, baik di tempat ini ataupun di mana-mana, mereka membaca Al-Quran, mengkaji ayat suci Al-Quran, maka akan hadir di tengah-tengah mereka kedamaian. Rahmat Allah akan meluncur dari langit, para malaikat akan menyertai mereka, dan mereka tercatat sebagai orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan anak-anak merupakan perlu yang kita syukuri bersama, tapi sudah tentu anak-anakku sekalian, sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak sebelum kita, Bapak Lantir, bahwa keberhasilan ini adalah merupakan hal yang patut dibanggakan. Tapi bukan berarti ini sudah titik, ini baru koma. Masih harus ada lagi perjalanan-perjalanan kejauhan. Kalian telah mendapatkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu bagaikan merupakan satu bahan baku. Bahan baku engkau akan pergunakan untuk apa saja bisa. Mencari ayat hukum Adam, ayat-ayat berkaitan ibadah Adam. Kalau kita akan melanjutkan studi apapun bisa. Sekarang ini Al-Quran berada di mana-mana. Bahkan kalau di beberapa perguruan tinggi di Jakarta itu justru sekarang program IAT itu yang paling banyak, karena mereka itu kalau sudah apes-apesnya anak itu sudah bisa membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, itu bisa menjadi imam, bisa menjadi guru, menjadi macam-macam lah. Jadi oleh karena itu berbahagialah bagi orang tua yang mempunyai anak-anak yang hafal Al-Quran Karim. Saya ingin membacakan beberapa pantun karena tadi sudah dimulai dari Bapak dari mana itu. Boleh nggak saya baca pantun, Pak? Jadi agak panjang ya. Ya, oke. Ini kesan saya. Pertama pantun kesan saya. Ketika kapal membuang sauh, kulihat mendung semakin pekat, walaupun jarak semakin jauh, namun di hati tetaplah dekat. Masjid Agung di Palembang, syiarnya Islam tak pernah henti. Mengajar Quran itu berjuang, bekal menghadap Rabbul Izzati. Saya pernah berjalan di sana tuh. Dari Palembang ke kota Jambi menyusur jalan penuh kenangan. Cintailah Al-Quran sepenuh hati. Quran berjanji tak akan melupakan. Sungai Musi di Palembang, sungainya lebar, banyak ikannya. Bacalah Quran dengan berdendang, orang pun senang mendengarkannya. Ya kalau ada lagunya ya bisa dilakukan. Sungai Musi di Palembang, sungainya lebar banyak ikannya. Bacalah Quran dengan berdendang, orang pun senang mendengarkannya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Membaca Quran tak pernah bosan, walau dibaca berulang kali. Marilah kita sama renungkan, magnet ilahi tak pernah henti. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dari Jambi ke Muara Bulian, di sana kita akan berlabuh.
Bila kita cinta Al-Quran, buanglah malas sejauh-jauh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Waktu itu berjalan ke Jambi penuh hujannya, wah benar sekali. Saya mencatat, menulis. Hujan deras terus menerpa, air mengalir sampai jauh. Terjalnya jalan tak mengapa, di akhirat nanti kita akan berteduh. Ini karena Al-Quran. Ya. Quran itu kalam suci, kalam Allah yang maha suci. Mau membaca hendaklah bersuci, agar hati menjadi suci. Ini ada, saya anukan RKL ya, Renungan Kalam Langit. Huruf-huruf hijaiyah yang digunakan untuk merangkai kalimat-kalimat Al-Quran berbeda dengan huruf-huruf hijaiyah Arab biasa. Kalimat-kalimat yang digunakan untuk merangkai ayat-ayat Al-Quran tidaklah sembarang kalimat. Begitu juga media-media untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran, seperti kertas, tinta, dan lain-lain. Semua itu mempunyai kehormatannya tersendiri, karena semuanya bagian dari kalamullah yang harus kita hormati. Baiklah, kita lanjutkan. Boleh nggak? Boleh saya lanjutkan lagi Pak? Pantun lagi nih, boleh nggak? Kalau nggak boleh ya sudah, wassalam. Dari Merak ke Bakauheni, naik kapal membelah laut, belajarlah Quran hingga mumpuni. Umur bertambah, tak perlu takut. Ya, jadi belajar Quran malah tambah umur belajar Quran itu insya Allah husnul khotimah. Jadi anak kecil diajari Al-Quran insya Allah menjadi anak yang soleh. Nah, orang sudah semakin tua semakin tambah umur, ya kita harus menerpan mereka. Kapan Allah memanggil kita? Pada saat memanggil kita berada di pangkuan Al-Quran Al-Karim, insya Allah menjadi husnul khotimah. Kabar berlayar di laut lepas, ombak berkejar tak pernah henti. Jadi kalau yang membacakan Ibu Maria, masih ada nggak tuh? Masih ada ya? Waduh, ini enak banget nih Pak, kalau dibaca ya. Apa mau dibacakan Pak? Ya. Nanti ya. Kabar berlayar di laut lepas, ombak berkejar tak pernah henti, mengkaji Quran tak pernah puas, pecinta Quran sorga menanti. Kapal berlabuh di pinggir pantai, selesai sudah kita tamasya, menghafal Quran cita tergapai, itulah taufik yang maha kuasa. COVID-19 pasti berhenti, banyak manusia meregang mati. Bacalah Quran dengan teliti, pahala agung telah menanti. Turun di Lampung menuju Palembang, jalannya lurus tak ada gelombang. Janganlah ragu, janganlah bimbang, manfaat Quran pastikan datang. Mentari sore hampir terbenam, cahaya temaram menyapa langit. Bacalah Quran di akhir malam, dapat pahala tidaklah sedikit. Mentari sore hendak pamitan, hari berganti setiap waktu. Jangan lupakan kitab Al-Quran, di sorga nanti kita bertemu. Kelapa sawit sepanjang jalan, menggapai langit sepanjang zaman. Perbanyak terus membaca Quran, sebelum nanti bertemu Tuhan. Kota Palembang kotanya nyaman untuk tamasya berkali-kali. Kitab terindah adalah Quran, jadikan dia teman sejati. Kota Palembang kota sejarah, di sini dulu Islam berawal. Al-Quran itu kitab yang rahmah,
bacalah selalu dengan terjadwal. Kota Palembang sungainya Musi terus mengalir sepanjang zaman. Bacalah selalu kitab ilahi selama hayat dikandung badan. Jangan kau bimbang, jangan kau ragu. Teruslah berjuang menahan nafsu. Hafalkan Quran, jangan terburu. Banyak orang mencari mantu. Pantai Losari di Mengkasar, tempat berlabuh para saudagar. Jika Quran ingin lancar, terus takrir dengan bersabar. Baik ya, waktu saya sakit dirawat, saya nulis RKR seperti ini. Dia muncul di keheningan malam, lalu bergerak dalam diam, merayap bagaikan air yang mengalir ke berbagai penjuru bumi. Tak ada yang bisa membendung. Jika ada yang berusaha membendung air itu, akan mencari celah lain. Air itu terus merambah ke seluruh penjuru bumi. Tanah yang tadinya kering, kerontang, berubah menjadi subur makmur, ditumbuhi oleh beragam tanaman, bunga yang berwarna-warni, menambah keindahan alam. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran kan diturun di Gua Hiro malam, kemudian disosialisasikan. Tapi banyak yang membendung. Tapi namanya Al-Quran, kebenaran akan mencari jalannya masing-masing. Dan akhirnya pada waktu berada di satu kawasan, orangnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya banyak orang yang masuk Islam. Dan itulah adalah Al-Quran. Ya, hampir terakhir nih. Kota Mengkasar masih indah, makin indah. Kata Buya Hamka namanya Mengkasar ya. Dulu namanya Mengkasar ya. Kota Mengkasar makin indah. Gedung megah, rakyatnya ramah. Menghafal Quran itu mudah. Ikhlas, tekun, dan istiqomah. Ya. Pesantren Asim terus berbenah, menggapai cita penuh tantangan. Semoga terus memberi berkah, terus manfaat di akhir zaman. Yang terakhir ya. Imam Asim di Mengkasar terus maju walau baru. Santrinya saleh, penuh sabar. Bolehlah Tuan cari menantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana lakal hamd. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في عمرنا. اللهم بارك لنا في علمنا. اللهم بارك لنا في رزقنا. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ من شر ما استعاذك من سيدنا محمد صلى الله عليه وعبادك الصالحون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا ولأزواجنا وذريتنا ومشايخنا يوم القيامة. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi santri-santri kami, bagi kaum muslimin, muslimat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami di sini adalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah mereka
mereka para santri di Imam Asim ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bermanfaat baik bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Ya Allah, kami hanyalah makhluk yang lemah, maka berikanlah kami kekuatan, kesabaran agar supaya kami bisa terus mengajak, mengasuh santri kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehat yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, nashkuru ala al-ustadzil fadil. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad MA. Hadirin yang berbahagia, berikut ini pemutaran video singkat persembahan Ikatan Pelajar Tahfizul Quran Al-Imam Asim Angkatan 3 dengan judul Hope. Semua boleh hilang kecuali harapan. Maret 2020. Presiden Jokowi mengumumkan 2 orang Indonesia terpapar virus corona. Hari demi hari berlalu. Jumlah pasien corona di Indonesia semakin membeludak. Hal tersebut membuat pimpinan memutuskan untuk memulangkan para santri. Dan pada 14 Maret 2020, santri resmi diliburkan dan pesantren memutuskan untuk melakukan lockdown. Imbas pandemi corona, hampir setahun lamanya para santri melakukan kegiatan pesantren secara daring. Hal tersebut dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Di akhir tahun 2020, pihak pesantren memutuskan untuk melakukan kembali kegiatan pesantren dengan melakukan protokol kesehatan. Para santri secara bertahap kembali ke pesantren dengan segala prosedur kesehatan yang berlaku. Dan era new normal pun dimulai. Got a dream.
Harris J. Yo, I'm dreaming big about it. So many days and counting. I got a blessing in my life. I couldn't live without it. So that means that I'm never doubting. I'm never doubting. And that's every day. J. Dean on the track, got Harris J. It's your biggest dream. That means you gotta strive. I know you want it so bad. Just make dua. Yeah, you want paradise. Cause everything ain't about this worldly life. You won't party, go club at night. Won't do bad things, nah, cause that ain't your type. Yeah, here's what you do. You gotta work hard cause it's coming soon. So let me tell you one thing that'll help you through. Just know that paradise will come true. Take you one day at a time. I know it's not easy to do. It's what I want most from this life. In this world, I dedicate my life to just dream about it. In this world, I'll never be afraid to dream big about it. In this world, I dedicate my life to just dream about it. In this world, I'll never be afraid to dream big about it. Come on, let's dream big about it, about it. 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 Pandemi Corona membuat semua elemen menjadi terpukul. Berbulan-bulan lamanya kita mengejar mimpi dengan segala keterbatasan. Kadangkala rasa keputusasaan datang menghampiri. Namun, dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara, kami yakin di bawah bimbingan para guru kami dan doa kedua orang tua kami yakin bahwa harapan itu masih ada. Sehingga kami mampu sekuat tenaga berjuang hingga mencapai panggung keramat itu. Panggung yang dimana tangis haru menjadi gambaran atas mahkota kemuliaan untuk kedua orang tua kami kelak. كل هذه الأرض ما
mana fokus? ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالظل التحية والسلام أنشأوا Closing ceremony. Now we've come to the end of this moment. We and all the big family of Al Imam Asim thank you very much to all parts who contribute to the success of this event. Tibalah kita di penghujung acara. Kami segenap keluarga besar Yayasan Al-Imam Asim mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan acara Wisuda Hafiz 7 tahun 2021. Akhirnya, saya Andi Fatur Rahman Al-Faizi Saya Abdullah Ahmad Iffat Dan saya Mahardika Haris. mengajak para hadirin wal hadirat membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sampai jumpa di Wisuda Hafiz selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.